Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi pengenalan kecerdasan buatan, di mana materi tentang deep learning, di mana beranggotakan saya sendiri, Fadlan Adnan Razak dengan NPM 223510496, dan rekan saya Dwi Herza Nugrah dengan NPM 2235 10 047. Adapun di sini pengertian deep learning, mana deep learning adalah cabang dari machine learning yang meniru cara kerja otak manusia untuk mempersiapkan informasi dan membuat pola yang berharga untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan jaringan saraf buatan, deep learning menggunakan arsitektur mendalam atau berlapis untuk secara otomatis mempelajari representasi fitur dari data mentah. Model ini mampu menganalisis data kompleks seperti gambar, suara, teks, dan video tanpa memerlukan ekstraksi fitur manual. Pembelajaran mendalam telah menjadi dasar bagi banyak teknologi canggih seperti pengenalan wajah, kendaraan otonom, pemrosesan bahasa alami, dan diagnosis medis. Adapun di sini algoritma Convolutional Neural Network atau CNN, di mana CNN adalah jenis desain pembelajaran mendalam yang khusus dirancang untuk menganalisis data spesial seperti gambar atau video. CNN bekerja dengan mengekstraksi fitur penting dari data menggunakan lapisan konvolusi yang menggunakan filter untuk mengidentifikasi pola seperti tepi, tekstur, atau bentuk. Selain itu, lapisan polling digunakan untuk mengurangi dimensi data guna, mempercepat proses komputasi sambil menjaga informasi penting. Akhirnya, lapisan yang sepenuhnya terhubung memetakan fitur yang diekstraksi kekeluaran seperti klasifikasi atau prediksi. CNN sangat efektif karena mereka mampu mengenali pola visual secara bertahap dari fitur sederhana hingga kompleks, menjadikannya alat kunci dalam tugas-tugas seperti pengenalan objek, segmentasi gambar, dan analisis video. Adapun di sini kasusnya yaitu klasifikasi gambar sederhana, yaitu membedakan gambar angka 0 dan 1 berukuran 5x5 pixel direpresentasikan sebagai matriks dua dimensi dengan nilai 0 itu hitam dan 1 itu putih. Adapun di sini penyelesaian kasusnya yang pertama dengan cara pengumpulan dan pembuatan data. Data dibuat secara manual dalam bentuk matriks 5x5 pixel untuk merepresentasikan pola angka 0 dan 1. Nilai piksel adalah 0 latar hitam dan 1 untuk pola putih. Baiklah, kemudian ada pra-proses data, yang dimana data dipersiapkan dengan mengubahnya ke dalam format yang sesuai untuk model CNN. Misalnya, di dimensi data ditambahkan untuk mencakup informasi channel. Untuk channel 1, gambar grayscale. Kemudian, data dinormalisasi agar nilainya berada dalam rentang 0 hingga 1, memudahkan model untuk belajar. Kemudian, desain model. Yaitu model CNN dirancang dengan lapisan konvolusi untuk mendeteksi pola angka pada gambar. Model ini cukup sederhana karena datasetnya kecil, dengan lapisan konvolusi tunggal, lapisan perataan atau flatten, dan lapisan dense atau output. Kemudian pelatihan model. Model dilatih menggunakan data latih untuk mengenali pola dari angka 0 dan 1. Selama pelatihan, model mempelajari fitur penting seperti bentuk lingkaran untuk 0 atau garis vertikal untuk 1. Kemudian evaluasi dan prediksi. Setelah pelatihan selesai, model diuji menggunakan data latih untuk memprediksi kelas dari setiap gambar, angka 0 atau 1. Hasil prediksi diperiksa untuk memastikan model mengenali pola dengan benar. Kemudian ini adalah contoh dari codingannya.
Selanjutnya di sini ada codingan di mana import NumPy as NP digunakan untuk manipulasi array. Kedua ada TensorFlow digunakan untuk membangun dan melatih model CNN. Tiga ada keras, di mana keras ini dari TensorFlow. Lah, kok keluar, Cak? Ulang. Keluar tadi. Tiga ada keras atau dari TensorFlow, di mana sequential adalah model sederhana terdiri dari lapisan bertingkat. Konvensi 2D yaitu lapisan konvolusi untuk ekstraksi fitur dari gambar. Tiga ada flatten, mana mengubah data multidimensi jadi vektor satu dimensi. Terakhir ada dense, itu lapisan fully connected untuk klasifikasi. Adapun di sini dataset manual, di mana gambar angka 0 dibuat dalam bentuk array 5x5, dan di mana 0 mewakili latar belakang dan 1 mewakili bagian gambar angka. Di sini juga gambar 1 dibuat dalam bentuk array 5x5. Terus ada menyiapkan data latih, di mana xtrain berisi gambar 0 dan 1 dalam bentuk array. Yang ytrain berisi label 0 untuk angka 0 dan 1 untuk angka 1. Karena CNN bekerja dengan gambar 3D atau tinggi, lebar, dan channel, di mana kita menambahkan dimensi channel 1 karena grayscale. 2551 artinya 2 gambar dengan ukuran 5x5 dan 1 channel. Data gambar biasanya dinormalisasikan ke rentang 0 sampai 1 agar lebih stabil saat digunakan oleh model CNN. Selanjutnya ada membangun model CNN, di mana konvensi 2D 2 dalam kurung 3,3 expansion dengan ReLU menggunakan 2 filter ukuran 3x3. Yang kedua ada menggunakan fungsi aktivasi ReLU dan memproses gambar dengan ukuran 5x5 dan 1 channel. Kedua ada flatten, di mana mengubah output dari lapisan konvolusi menjadi 1D vektor. Tiga ada dense 2 activation sama dengan softmax, di mana lapisan fully connected dengan 2 output unit karena klasifikasi 2 kelas itu 0 dan 1. Dan menggunakan softmax yang menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas. Di sini ada kompilasi model, di mana optimizer Adam algoritma optimasi untuk mempercepat pembelajaran. Dua ada loss function, di mana sparse categorical cross entropy karena labelnya berupa angka 0 dan 1. Dan matriks akurasi untuk mengukur akurasi model. Di sini ada melatih model, di mana model dilatih dengan 10 epoch, proses pengolahan ulang dataset 10 kali. Dan verbose sama dengan 1, di mana ia menampilkan proses pelatihan di terminal. Terakhir di sini ada prediksi, di mana model prediksi xtrain menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas. Dan NP argmax prediction axis sama dengan 1, di mana ia mengambil indeks kelas dengan probabilitas tertinggi. Nah, di sini ada outputnya, yaitu dari epoch 1 10, epoch 2 10, epoch 3 10, epoch 4 10, 5, 6, 7, dan seterusnya. Di mana prediksi 0, 1. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.